Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, mohon izin untuk hari ini saya mau presentasi tentang rencana tindak lanjut kegiatan PKG. Untuk kegiatan rencana tindak lanjut adalah untuk persiapan P5 adalah senam kreasi SMA Negeri 1 Wondosari disampaikan oleh Sutarno PKG PJUK kelas 1 Kabupaten Sukoharjo. Yang perlu sama adalah latar belakang kegiatan. Yang pertama, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan umumnya yang berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, kekuatan batin, pikiran atau intelek, dan jasmani anak. Kemudian keinginan besar untuk peserta didik untuk melakukan variasi senam dalam kegiatan Jumat Sehat di sekolah. Minat senam tari peserta didik di sekolah sangat tinggi. Terbukti setiap diadakan pentas seni di sekolah banyak peserta didik yang menampilkan senam atau tari. Tentu hal ini merupakan aset atau modal yang dapat dikembangkan oleh sekolah untuk memfasilitasi minat dan kemampuan peserta didik. Serta didukung dengan adanya aset fisik dan manusia yang berupa guru dan orang tua. Upaya pengembangan keterampilan gerak senam atau tari peserta didik karena di sekolah saya terdapat ekstra kurikuler tari sebagai penerapan pendidikan gerak bagi siswa peserta didik. Selanjutnya, tujuan dari program kegiatan ini adalah memfasilitasi minat dan bakat gerak berirama peserta didik di sekolah. Kemudian yang kedua, meningkatkan kreativitas dan kepercayaan peserta didik dan peserta didik. Dan yang terakhir adalah mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, sehat jiwa, fisik, sehat jiwa, dan sehat sosialnya. Selanjutnya adalah capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Dalam memfasilitasi minat dan bakat gerak berirama peserta didik di sekolah, capaian yang ingin dicapai adalah memberikan ruang bagi murid untuk mengembangkan minat dan bakat terhadap gerak berirama. Dimulai dengan membuat angket aktivitas olahraga bersama apa yang mereka senangi. Pada tahap ini, guru diharapkan mendapatkan gambaran apa saja yang harus disiapkan untuk mendukung minat dan bakat peserta didik dalam gerak berirama. Tahap ini dimulai dari awal tahun ajaran baru. Dalam meningkatkan kreativitas dan kepercayaan diri peserta didik, kami memberikan kebebasan kepada peserta untuk saling diskusi dengan teman sekelasnya untuk menentukan gerak senam yang disepakati sebagai pilihannya. Kemudian kami memfasilitasi untuk bagaimana mereka akan melaksanakan proyek tersebut. Seperti siapa yang menjadi koordinator latihan senam, kemudian pengambilan video, kemudian edit video, dan upload di YouTube. Tahap ini dapat dimulai tahun ajaran baru, ada kegiatan bulanan. Selanjutnya, mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik secara fisik, untuk memiliki badan yang sehat dan bugar, sehat jiwa, merasakan senang, nyaman, damai, serta dapat menerima kekurangan maupun kelebihan diri sendiri dan temannya. Serta sehat sosial, mampu menjalin kerjasama,
hubungan yang baik dengan orang lain. Adapun struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, kegiatan ini merupakan kegiatan kokurikuler di SMP 1 Mendasari. Untuk menunjang sekolah menengah, kegiatan ini lebih sesuai ditargetkan kepada peserta didik fase D, kelas 8, karena memiliki capaian pembelajaran. Peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktekkan keterampilan gerak spesifik sebagai hasil analisa pengetahuan yang benar. Melakukan latihan aktivitas jasmani dan kebugaran untuk kesehatan sesuai dengan prinsip latihan. Menunjukkan perilaku tanggung jawab, profesional dan sosial, serta memonitornya secara mandiri. Selain itu, juga dapat mempertahankan nilai-nilai aktivitas jasmaninya. Kemudian kegiatan ini akan dimulai 1-2 bulan setelah disepakati oleh semua anggota kelompok di sekolah. Produksinya akan didemonstrasikan pada kegiatan Jumat Sehat senam bersama seluruh warga sekolah, yaitu hari Jumat terakhir setiap bulan. Selanjutnya, anggota KBS yang berkolaborasi dengan program ini adalah kepala sekolah, guru PJOK, guru mata pelajaran, orang tua, dan anggota masyarakat. Untuk kapasitas yang dimiliki sekolah, yang pertama adalah modal. Modalnya ada manusia, antara lain kepala sekolah, guru, karyawan, peserta didik, orang tua, dan anggota masyarakat. Kemudian modal fisik adalah halaman sekolah, laptop, LCD, layar, sound system, dan modal sosial. Terjadinya koordinasi dengan masyarakat di sekitar. Modal lingkungan adalah udara yang bersih dan lingkungan taman. Yang terakhir untuk modal finansial adalah dari dana BOS. Rencana evaluasi kegiatan. Evaluasi akan dilaksanakan setelah latihan senam dan setelah mendemonstrasikan kepada adik kelas melalui refleksi peserta didik terkait apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan. Selain itu, melalui umpan balik dari orang tua peserta didik. Kemudian kemungkinan tantangan yang muncul dalam kegiatan ini adalah modifikasi gerak senam, kemungkinan peserta didik masih ada kesulitan ataupun ragu-ragu dalam memodifikasi gerakan senam sesuai dengan irama dan ketukan. Rencana solusi yang saya rekomendasikan adalah mencari bagian gerakan pada senam lain yang hitungannya sesuai lalu dikombinasikan. Demikian Bapak Ibu dan kawan semuanya tentang rencana kegiatan tindak lanjut yang akan dilaksanakan. Mohon untuk ada masukan atau mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya. Waktu dan kami persilakan. Moga mungkin ada yang bertanya. Ya, Pak. Pak Niko. Apa manfaat senam irama? Ya, terima kasih Pak Niko. Jadi di senam ini atau senam irama ini nantinya bisa membantu pertumbuhan siswa, baik itu pertumbuhan fisiknya untuk badannya sehat, segar, bugar, kemudian juga untuk
melatih perkembangan daripada kemampuan komunikasi sosialnya, sehingga akan menjadi komunikasi yang baik karena saling mengisi antara satu dengan yang lainnya. Demikian untuk jawabannya. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu kan? Ya, Idrias, Saya bertanya mengapa senam irama dapat meningkatkan kreativitas diri peserta didik. Ya, terima kasih. Di senam irama ini dapat menarik kreativitas anak karena di dalam pembentukan senam irama akan terjadi ide-ide dari masing-masing kelompok untuk disatukan. Jadi masing ada karena anggotanya 5 maka akan ada ide-ide 5 disatukan, digabungkan, mana ide yang baik akan digunakan. Kemudian juga akan membantu anak ini percaya diri karena bisa menyampaikan ekspresi yang dimiliki untuk ditampilkan pada kelompok yang lain atau kelas yang lain, sehingga mereka punya kebebasan melakukan gerakan-gerakan sesuai dengan kesepakatan daripada timnya masing-masing. Demikian untuk Budrias. Mungkin ada tambahan yang lain? Ya, kalau tidak ada, terima kasih atas partisipasinya, kemudian masukannya dan pertanyaannya. Semoga kelak bisa kegiatan berjalan dengan baik. Nah, akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.